Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang membahas berbagai hal, kisah dan juga kasus dalam kemasan cerita bergambar. So jika teman-teman suka dengan konten yang seperti ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan update setiap ada video baru dari channel Biko Story. Dan juga admin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini masih memberikan dukungan kepada channel ini. Di video kali ini, seperti yang sudah banyak kalian request, admin akan menceritakan kisah misteri yang selama ini menyelimuti jembatan Sewonapet di Lembah Sewolawah, Aceh Besar. Oh ya, mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyebutan nama lokasi ataupun yang lainnya. Dan di sini admin akan menyampaikan apa adanya dari berbagai sumber yang sudah admin peroleh. Admin juga akan menceritakan apa pandangan masyarakat tentang lokasi gaib tersebut. Namun sama sekali tidak ada unsur untuk menyesatkan ataupun mengajak kepada hal-hal yang musyrik. Dan agar kalian tidak salah paham, silakan kalian tonton video ini sampai habis. Tepat tengah malam, Jamal masih menjalani rutinitasnya. Bersama dengan seorang kernet, ia mengantarkan barang menggunakan truk tronton miliknya. Jika jadwal sedang padat, dalam beberapa malam ia bisa terus bekerja dan tidak jarang hanya beristirahat di truknya, bergantian menyupir bersama dengan kernetnya. Sangat berbahaya tentunya, karena rasa lelah yang mendera bisa saja membuatnya celaka. Namun bagaimana lagi, inilah pekerjaan yang digeluti dalam beberapa tahun belakangan. Suasana malam itu awalnya terasa seperti biasa. Jalanan sepi, dan terkadang ada satu atau dua kendaraan besar lain yang sesekali melintas. Ketika tiba-tiba di depannya, sekelebat bayangan putih nampak terbang di pinggir jalan. Rasa takut langsung hinggap dan merajai. Apakah itu hantu Halimah seperti yang selama ini diceritakan? Atau itu hanyalah kabut? Mitos mengenai hantu Halimah di wilayah ini, siapa yang tak tahu? Jika ada kejadian ganjil yang lokasinya di sekitar jurang Sewonapet, kebanyakan dari mereka pasti akan langsung menuduh bahwa itu adalah hantu Halimah. Karena memang selama ini hantu Halimah cukup menjadi momok menakutkan bagi para supir yang melintas di jembatan Sewonapet, dan tidak terkecuali dengan Jamal. Dengan hati was-was, Jamal terus memacu kendaraannya. Dan ketika sampai di jembatan itu, bayangan putih itu sudah menghilang. Namun ketika baru saja hendak menaiki tanjakan panjang yang ada setelah jembatan, seseorang nampak diam menghadang di tengah jalan. Jamal kemudian memberikan klakson kepada manusia itu. Namun sepertinya orang itu ingin bunuh diri. Dan dalam kondisi seperti itu, mengerem bukanlah solusi. Sebab dalam kondisi mendaki, tenaga truk akan terbatas. Apalagi kala itu muatannya full. Menghentikan laju kendaraan berarti siap bunuh diri. Jamal paham betul dengan hal itu. Maka tak ada pilihan lain selain melindas orang yang sakit jiwa itu. Suara benturan itu terdengar keras, namun ia tetap menginjak pedal gas. Dengan suasana hati yang tak karuan, jantungnya berdebar kencang. Dalam benaknya, orang tersebut pasti tewas, dan kini ia adalah seorang pembunuh. Setelah jalan agak landai, mereka pun akhirnya berhenti dan mengecek ke arah kolong truk. Namun tak ada bekas apapun di sana. Bahkan debu yang menempel di bumper kendaraan, tak ada bekas goresannya. Mereka mengecek satu persatu dengan sangat teliti. Bekas darah ataupun goresan sama sekali tidak ada. Sang kernet pun duduk sambil mengelap wajahnya yang basah oleh rintik hujan. Ekspresinya kelihatan bingung. "Coba kamu cek ke belakang sana. Mungkin saja ada orang yang terhempas keluar badan jalan," perintah Jamal kepada kernetnya. Baru saja kernet itu akan jalan, dengan tiba-tiba sekelebat bayangan keluar dari kolong dan langsung terbang ke arah pepohonan. Tanpa babi bu, mereka langsung lari ke dalam mobil dan tancap gas. Tak peduli apakah itu hantu Halimah ataupun bukan, yang pasti itu bukan manusia. Itulah kisah yang dialami oleh Jamal dan juga kernetnya. Kisah lain juga dialami oleh seorang sopir minibus yang melintas sekitar jam 2 malam.
Saat itu ia akan melintas di jurang Sonapet. Dan kira-kira sekitar 500 meter sebelum jurang itu, seseorang kemudian menyetop mobil yang ia supiri. Tanpa rasa curiga, ia pun langsung berhenti. Padahal jika dipikir-pikir, di tempat itu sama sekali tak ada rumah penduduk. Dan ketika baru saja mobil itu tiba di Sonapet, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Penumpang itu dengan tiba-tiba melesat keluar dari jendela dan terbang ke bawah jembatan. Pada peristiwa itu, hanya si supir yang sempat melihatnya. Penumpang lain semuanya tidur. Sang supir pun langsung tancap gas, tanpa lagi memikirkan ongkos. Ia menuturkan, ia masih sangat bersyukur kala itu tidak terjadi hal yang lebih mengerikan. Pasalnya di lokasi itu sering terjadi kecelakaan yang memakan korban. Suatu ketika juga pernah ada mayat yang tergeletak di wilayah itu. Dan pada saat itu tidak ada yang berani mengambilnya. Tetapi ada seorang lelaki dewasa yang bekerja di Palang Merah Indonesia, yang kemudian akhirnya mengambil mayat tersebut dan mengantarnya ke rumah dengan mobil ambulan. Kondisi mayat pada saat itu sudah mengeluarkan bau tak sedap. Dan sampai di rumah, mayat tersebut kemudian disambut dengan warga dan pemilik rumah. Para keluarga kemudian menjadi histeris. Selanjutnya, lelaki supir itu pun meminta izin kepada keluarga korban untuk pulang dan beristirahat. Namun di luar dugaan, ia mengalami hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Saat mengendarai mobil, tiba-tiba berdiri seorang lelaki tepat di tengah jalan. Sosok itu adalah mayat yang ditolongnya tadi. Dengan suara yang lirih, ternyata sosok itu ingin berterima kasih karena telah menolongnya dan juga membawanya pulang ke rumah. Dan sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman mistis yang pernah dialami oleh para sopir yang melintas di jembatan Sonapet. Namun setiap kali ada yang mengalami penampakan, mereka kerap mengatakan bahwa itu adalah hantu Halimah. Lalu siapa sebenarnya sosok Halimah? Dan kenapa ia selalu dikaitkan dengan kemistisan di tempat tersebut? Kisah mengenai Halimah sebenarnya sudah menjadi urban legend di wilayah itu. Diprediksi bahwa peristiwa itu adalah pada tahun 80-an. Sosok Halimah yang dikatakan berhasil ditemui oleh tim investigasi hantu Aceh. Mereka kemudian berdialog selama 1 jam. Sosok Halimah rupanya adalah perempuan yang berusia 18 tahun kala itu. Suatu hari ia sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Kondisi jalan kala itu masih sangat sepi, dan disinilah tragedi itu bermula. Tiba-tiba, sebuah mobil kijang petak melintas. Mobil itu kemudian berhenti di depan Halimah. Dan tanpa basa-basi, beberapa lelaki yang diperkirakan berusia tidak terpaut jauh dari dirinya turun dari mobil. Mereka langsung menyeret Halimah ke dalam mobil. Perempuan malang itu sebenarnya sempat berteriak minta tolong. Namun siapa pula yang akan menolong di tempat sepi itu? Sebuah tinju kemudian mendarat dan membuat Halimah kemudian hilang kesadaran. Mereka kemudian berhenti di suatu tempat. Para lelaki itu kemudian memperkosa Halimah secara bergilir. Apalah daya perempuan malang itu. Ia hanya seorang diri dan jelas tak akan mampu melawan. Halimah bahkan beberapa kali pingsan karena selain memperkosa, ternyata para lelaki itu juga menghajarnya. Namun yang lebih keji, untuk menutupi perbuatan itu, mereka akhirnya membunuh Halimah. Sungguh sangat tragis. Sampai dengan tahun 2014, di mana kisah Halimah kembali dimuat di berbagai website, termasuk di Kaskus kala itu. Dikatakan bahwa mayat dari Halimah tak pernah ditemukan. Warga menduga tubuhnya dibuang dan ditutupi oleh batu-batu yang sewaktu-waktu bisa terbawa arus jika diletakkan di lembah itu. Admin sendiri tidak bisa mengklarifikasi apakah kisah ini benar terjadi atau tidak. Dan tentu saja tidak bisa dipastikan apakah memang Halimah yang selama ini menghantui jembatan Sonapet. Jika dilihat dari berbagai kisah yang ada, penampakan yang muncul kebanyakan adalah sekelebat bayangan, yang kadang bayangan itu berwarna putih. Jikapun itu adalah makhluk gaib, bisa saja makhluk itu adalah jin penunggu wilayah tersebut. Namun bagi kalian yang tahu dan mungkin punya pengalaman di wilayah tersebut, silakan saja kalian share pengalaman kalian di kolom komentar.
Dan jika kisah mengenai Halimah memang benar terjadi, maka sebaiknya kita doakan semoga Halimah bisa tenang di sisi Sang Ilahi. Itulah kisah yang ada di jembatan Sawanapet. Jika ada yang salah dalam video ini, silakan berikan koreksi kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Dukung juga channel ini dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali ya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.